I lost myself atau I lost me in this relationship. Artinya asumsiku ada sebuah atau tidak ada sebuah space ataupun waktu yang akhirnya memungkinkan orang untuk menjadi seorang individu yang berdiri sendiri meskipun kita udah menikah. You lost yourself, you lost relationship. Gua kehilangan diri gua di relationship ini kurang tepat. Karena di saat lo kehilangan diri lo, relationship juga hilang. Ada seorang laki-laki, dia cerita kalau saya itu sudah menikah kurang lebih 5 tahun. And then dia berasa kayak feels plain, gak excited lagi. Baal. Gak ada sparks-nya, ya numb gitu. Kebal gitu ya, gak ada rasa lah. Gak ada rasa lah intinya gitu. Orang karena numb, anggapannya kayak kertas, ada merah, biru, apa cuk, segala warna masuk tapi gak diregulate nih, gak ganti lembaran baru. Dia stuck di situ aja, ya hitam. Salah satu cara orang akhirnya bisa terkoneksi satu sama lain, itu adalah through vulnerability. Gila, gue lagi vulnerable tapi gue dijudge, wah langsung menutup diri tuh, cek. Ya. Kayak gitu. Vulnerability tuh susah dan beresiko. Oke, kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan Anes dan Yaser. Hari ini kita berdua aja, biar romantis cuy. Hari ini sebenarnya udah lama nggak deep talk, jadi pengen discussing sebuah idea dan ini menarik banget sih. Jadi aku mau bacain satu referensi artikel dari Forbes gitu ya. Dia bilangnya, 2 marriage realities that you need to accept by a psychologist. Sebagai seorang dating and relationship educator, sebenarnya kan kita mau apa ya? Kita berdua sendiri pengen belajar dari perjalanan orang lain, kesalahan orang lain, ataupun kesalahan cerita kesalahan diri sendiri juga, sambil merefleksikan gitu kan, kira-kira kalau kita dapetin informasi dari luar sana tuh apa yang bisa kita terapkan lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa si judul ini tuh menarik banget buat aku? Karena dia ngomongnya 2 marriage realities, artinya 2 realita pernikahan yang perlu kita terima. Gitu. Artinya apakah selama ini ada sebuah truth atau kebenaran yang memang tidak diterima sama banyak orang, tidak diterima sama pasangan-pasangan, sehingga akhirnya menimbulkan apa nih gitu kan, kenapa sampai artikel kayak gini muncul gitu. Jadi I was triggered by it. Terus kalau dibaca di dalamnya gitu ya, satu yang menarik adalah subjudulnya, you need to balance competing priorities. Karena balik lagi namanya pernikahan ataupun rumah tangga, namanya relationship, kita pasti punya prioritas. Nah, di dalamnya lagi yang membuat aku sangat tertarik adalah dia bilang gini, you have to balance bahwa di dalam relationship itu ada me, dan ada we. Nah, ini menurut aku adalah sebuah konsep dan reminder juga sih buat diri aku sendiri dan bagaimana kita bisa menavigating relationship ini lebih baik, bahwa dalam sebuah hubungan romantis bukan cuma ada kita, tetapi ada aku dan ada aku. 2 aku di sini dan ada 1 kita. Artinya kan ada perspektif yang perlu kita sadarin dan perlu kita adjust nih. Nah, yang pengen aku discuss hari ini adalah tentang itu tadi. The me and the we dalam sebuah relationship. Nah, gak usah baca detail dari sisi artikelnya, tapi aku pengen tahu sih menurut kamu gitu kan. What are the me and the we dalam sebuah relationship yang perlu kita consider? Artinya, kapan di dalam sebuah relationship, terutama reflecting ke kita sendiri, harus menjadi me dan harus menjadi we. Iya. Apakah kita harus terus satu tim terus, atau sebenarnya memungkinkan gak sih untuk kita tetap punya individuality dalam sebuah relationship? Anggap we itu sebagai ini sih, sebagai
vehicle, sebuah kendaraan, we-nya itu. Let's say kita road trip gitu kan, kita naik mobil berdua gitu kan. Me-nya ya satu, aku mungkin yang nyupir gitu kan. Me-nya satu lagi kamu yang mungkin navigasiin gitu kan, pasang lagu-lagu, punya role-nya masing-masing lah. We-nya adalah banyak nih. We-nya bisa jadi tujuannya di dalam perjalanannya gitu, atau we-nya itu mobilnya juga bisa. Kalau aku reflect ke audience, beberapa tuh pada bilang gini kayak I lost myself atau I lost me in this relationship. Artinya asumsiku ada sebuah atau tidak ada sebuah space ataupun waktu yang akhirnya memungkinkan orang untuk menjadi seorang individu yang berdiri sendiri meskipun kita udah menikah. Iya, there is no relationship without self. Untuk menjadi sebuah relationship harus ada self. Kalau orang udah hilang jati dirinya sendiri, itu bukan relationship. Nggak akan ada namanya relationship tanpa ada self. Jadi kalau kayak gua kehilangan diri gua di relationship ini kurang tepat. Karena di saat lo kehilangan diri lo, relationship juga hilang. Nggak ada relationship yang bisa jalan tanpa self. Nah, berarti kalau misalnya kayak ada statement seperti itu, menurut kamu apa yang salah? Yang salah adalah cara pandang dia melihat relationship. Seakan-akan relationship itu bisa jalan tanpa self, tanpa diri seseorang gitu. Self adalah pelaku relationship. Relationship menurut kamu kata kerja atau objek? Kata kerja. Objek bisa berdiri sendiri tanpa bekerja, tapi relationship harus dikerjakan. That's interesting. Ngomongin relationship harus dikerjakan. Jadi kayaknya masih ada hubungannya sedikit nih sama me and we. Kemarin kan aku sempat bawain webinar di salah satu perusahaan ngebahas tentang find your soul, found your mate. Terus ada satu pertanyaan menarik. Jadi ada seorang laki-laki, dia cerita kalau saya itu sudah menikah kurang lebih 5 tahun. And then dia berasa kayak feels plain, gak excited lagi. Baal. Gak ada sparks-nya, ya numb gitu. Kebal gitu ya, gak ada rasa lah. Gak ada rasa lah intinya gitu. Terus dia sempat nanya, kayak gimana caranya supaya gue menghidupkan itu lagi, ataupun ini apa yang salah gitu kan. Orang sampai ada di titik itu gitu loh. Jadi kayaknya dia nggak sadar sama prosesnya tentang apa yang terjadi, tapi kayak tahu-tahu ada trigger bahwa kok gue ngerasa I feel numb ya, I don't feel excited anymore with this relationship gitu. Nah, menurut kamu ada relevansinya nggak sih konteks cerita si audience tadi sama me and we? Oke. Kemarin kita kan di Genbi Kaltara ada juga orang yang ngomong kayak, aku kok nggak ada, udah kayak nggak ada excitement in life gitu ya. Sebenarnya tuh kayak anggap aja kayak kita tuh kayak gelas gitu ya, kayak kita kayak gelas, terus air tuh kayak emosi gitu. Nah, gimana kita bisa menikmati emosi itu di saat gelas kita kosong? Bisa masuk emosi lainnya, warna merah, warna biru. Abis itu ntar diregulasi itu kayak dicuci lagi airnya, terus masuk lagi gitu kan. Makanya hidup tuh ada tidur, ya kan? Karena supaya ya udah memulai hari yang baru gitu loh. Nggak ngebawa yang dari belakang gitu. Nah, orang karena anggapannya kayak kertas, ada merah, biru, apa cuk, segala warna masuk tapi nggak diregulate nih, nggak ganti lembaran baru, dia stuck di situ aja, ya hitam jatuhnya. Mau dikasih warna sebanyak apapun, ujung-ujungnya itu akan menjadi warna hitam. Oh dikasih bahagia, dikasih sedih, apa-apa, tapi dia nggak move on, nggak buka lembaran baru setiap harinya, dia masih well-being-nya gitu, dirinya sendiri masih di lembaran yang itu, mau dikasih apapun itu,
lama-lama menghitam. Kalau udah hitam mau dikasih warna apapun nggak bakal ada warnanya, nggak bakal keluar. Warna itu kayak emosi lah gitu, nggak bakal ada excitement, emotion, rasa. Lo harus buka lembaran baru ntar gambar lagi, buka lembaran baru gambar lagi. Makanya kan kayak ada namanya tidur, ada namanya hari, berganti tahun supaya kita move on dari masa lalu gitu. Nah, yang aku lihat adalah orang bisa 6 itu dia belum berhasil ngeregulasi emosinya dia. Jadi numpuk semua di dirinya sendiri gitu kan. Jadi mau dikasih stimulus apapun, mau dikasih experience apapun, ya hitam jadinya. Dia harus ngeregulasi itu, dicuci gitu. Kayak dia di healing kan. Orang nanya, kalau udah healing terus ngapain lagi ya? Healing tuh bukan yang satu kali seumur hidup, nggak. Healing tuh kayak mandi gitu. Lo setiap hari mandi kan gitu, lo setiap hari gosok gigi kan gitu. Ya anggapannya dicuci gitu. Habis dicuci baru bisa dinikmatin lagi. Oke. Nah mungkin kalau yang tadi nggak ada sparks-nya, mungkin ada sebuah tumpukan emosi, tumpukan kasus, tumpukan experience yang belum selesai, yang belum diregulasi, akhirnya udah numpuk dan menghitam. Gitu, harus diselesain dulu. Nggak bisa kayak buat nambahin rasa baru, buat nambahin experience baru, lo harus create space untuk sesuatu yang baru. Kalau misalnya nggak ada sparks-nya gitu, tanya dulu gitu, ini berarti kita ada something yang belum selesai nih gitu, beresin dulu yuk gitu. Nanti kalau udah beres pasti, dan prosesnya pasti I know nggak mudah gitu untuk ngebuka, untuk being vulnerable, terus kita ini satu-satu, lihat satu-satu masalahnya apa ya gitu. Terus oke, masalahnya ini. Terus baiknya diapain? Gini sampai benar-benar selesai gitu. Nanti kalau situ pasti ntar ada warna lain deh di dalam hidupnya gitu. Terus pertanyaan kedua yang kamu bilang tadi, sebelum lo ngerasain Baal, lo apa yang lo lakukan gitu kan? Jangan nunggu apinya padam doang, tapi apinya harus dijaga. Jangan kayak oke gue nikah, ada sebuah api gitu kan. Terus didiemin aja tuh api, lama-lama padam. Harus dijaga terus apinya. Tapi itu juga jadi membuatku berpikir bahwa menjaga individuality di dalam sebuah relationship tuh penting banget juga sih. Karena ibarat kata sama kayak tadi pertanyaannya gitu kan, kita udah terlanjur apinya padam nih gitu. Kalau pertanyaannya si audiens tadi ya, apinya udah terlanjur padam, terus gue harus gimana? Ya lo harus membuat gesekan lagi supaya apinya nyala gitu kan. Nah sama halnya dengan ketika kita sudah menikah, penting untuk punya sebuah langkah yang tetap menyadarkan kita bahwa we're a different individual loh gitu. Kita punya hal yang sama, bergerak ke arah yang sama. Kita mungkin menjadi satu, kata Mbak Melinda, kita menjadi satu bukan menjadi sama gitu kan. Kita mungkin punya satu tujuan, belum tentu tujuan itu sama, tetapi at least kita satu tujuan, tapi at the same time kita juga punya individuality gitu, bahwa I'm different, you're different, personality kita beda-beda, role kita berbeda-beda dalam konflik relationship, konflik management berbeda, dalam mendukung pekerjaan berbeda, dalam bertemu dengan orang lain pun berbeda gitu kan, artinya kan punya role yang berbeda-beda juga. That was my realization sih. Sama aku tadi sebenarnya ke-trigger ketika kamu ngomongin soal vulnerability. Karena ya I learn more lah gitu. I learn more in terms of psychologically. Bahwa salah satu cara orang akhirnya bisa terkoneksi satu sama lain itu adalah through vulnerability. Dan aku pas dengerin podcast itu aku kayak, wah iya banget sih gitu. Karena I reflect back on our relationship, kita juga mencoba, justru momen-momen kita tuh bonding adalah ketika kita being vulnerable. Dan bagaimana si pasangan kita bisa memfasilitasi vulnerability itu dengan space, dengan time, dengan trust, dengan acceptance gitu kan. Karena itu saat-saat yang paling rentan. Di saat kita ngebuka diri itu saat-saat kita yang paling lemah. Dan itu sangat bahaya kalau nggak bikin space yang aman. Nah, how can we differentiate? Bagaimana kita berdua mendiferensiasikan the me and the we dalam kondisi vulnerable? Oke.
nggak ada contoh ya kan? Kita jadi satu, gitu. Ya ini jadi we. Vulnerability tuh we moment, gitu. Karena itu momen-momen kita menjadi satu. Lo nggak bakal bisa jadi we, kita berdua nggak bakal bisa jadi we kalau nggak vulnerable dulu. Vulnerability adalah tools untuk menjadi satu. Kalau dalam konflik tuh kita harus menjadi me atau menjadi we? We. Atau kapan? We, kayak orang Prancis. Atau kapan kita harus menjadi we atau menjadi me gitu? Iya, untuk conflict resolution, untuk misalnya kalau lagi ada selisih paham, kita harus jadi we. Contohnya gini, misalnya nih contoh, aku terlalu nge-push kamu olahraga, gitu ya, terus kamu sedih, terus kita jadi berantem, aku nggak mau olahraga, kurusin badan dong, segala macam gitu kan. Terus ada sebuah masalah nih, ada perbedaan ekspektasi. Nah gimana nih kita jadi nyatuin? Aku harus aku harus berempati sama kamu. Nih orang, kalau gue push terus-terusan, kan anggapannya aku connect sama kamu dong, aku berempati sama kamu kan connect tuh jadi satu. Nih orang kalau terus-terusan gue push, dia nggak happy. Kalau dia nggak happy, bakal affect this relationship dan affect gue juga karena gue di dalam relationship ini, gitu. Nah itu jadi we, kita ada di we moment. Lu nggak bakal bisa problem solving kalau lu nggak unite, kalau lu nggak bersatu. Karena kalau lu problem solve individually, itu namanya manipulatif. Itu solusinya buat diri lo sendiri doang, bukan buat bersama. Gitu. Menyatukan diri kita dengan pasangan kita, itu bisa through vulnerability. Dan yang kedua, through empathy. Ketika kayak tadi gitu, kamu bilang, ini orang kalau gue push terus, dia nggak bakal happy. Dan ketika dia nggak happy, akan affect my relationship gitu. Dan gue bisa jadi nggak happy juga nih karena dia nggak happy gitu kan. Jadi kayak harus tahu tarik ulurnya kapan, karena kita mencoba berempati juga. Iya. Lagi jalan nih road trip 8 jam gitu kan. Kita harus jadi we supaya perjalanan ini juga nikmat. Kalau kita berantem di tengah jalan gitu kan, ngapain jalan gitu. Oke. Iya berantem boleh, tapi maksudnya jangan berlarut-larut gitu. Ya diselesain untuk perjalanan yang lebih menyenangkan gitu. Oke. Nah ini kan adalah momen-momen atau contoh-contoh kita menjadi we, ya kan? Kapan? Kita menjadi we. Ya, okay. Maksudnya kita berdua menjadi we. Tapi pertanyaannya, berarti kan through hard times kita harus menjadi we gitu kan? Iya. Nah, through good times juga. Oke, nah my question adalah kapan atau konteksnya kita harus menjadi me dalam sebuah relationship? Karena I think it's much easier for us to become a we in a relationship gitu. Karena kayak ya udah seakan-akan terserah deh bahasanya, mau kita jadi satu, mau kita jadi sama, your choice gitu kan. Artinya once sudah relationship, kita udah nggak sendiri lagi sebenarnya. Kita sudah berpasangan, kita sudah punya someone in our side. And I think that makes people confused dan juga nggak melakukan secara sadar bahwa akhirnya mereka kehilangan individuality-nya tadi. Gitu. Jadi kalau berkaca dari pengalaman kita sendiri, kapan sih kita harus jadi me di dalam sebuah relationship? Bukan kapan, emang harus jadi me untuk terjadi relationship. Karena siapa pelakunya nanti kalau nggak ada me, nggak ada the self. Contoh nyata aja. Apa? Contoh nyata. Dalam keseharian. Kamu lihat role masing-masing aja. Pasti kan untuk menjalankan sebuah rumah tangga nih we anggapannya. Punya role masing-masing dong. Yang satu nyari, misalnya ya traditionally, yang satu nyari uang, yang satu ngurus rumah. Itu udah individuality masing-masing. Tapi goalnya apa? Membangun rumah tangga. We. Yang satu nyetir, yang satu supply makanan gitu kan, jadi penumpang supply makanan karena punya role-nya masing-masing. Kalau mereka berdua ini nggak punya role, nggak punya individuality, nggak bakal ada relationship.
Tapi dari contoh ini itu remind aku juga bahwa artinya individuality itu nggak bisa sekedar stuck one idea bahwa gue orangnya begini, jadi gue harus begini. Kalau gue selama penumpang ya gue jadi penumpang, atau selama ini gue jadi yang ngasih makan ya gue ngasih makan. Karena tergantung dari konteks relationship-nya. Seandainya yang nyupir capek, mau nggak mau aku juga harus siap untuk backup atau support, iya kan? Iya. And at the same time, ketika yang lagi capek itu misalnya juga ngelihat aku yang ngasih makan kehabisan makanan, ya dia juga harus sigap gitu kan. Misalnya untuk kayak melipir dulu apa gimana gitu. Jadi akhirnya punya role yang sebenarnya tuh nggak harus interchangeable, nggak harus. Tergantung capacity dan capability-nya masing-masing. Kalau rupanya kamu nggak bisa nyetir, kamu bisa jadi penumpangnya doang. Aku lagi nyetir capek, ya berhenti dulu melipir, tidur di hotel. Treatmentnya bisa beda-beda setiap relationship. Kalau emang rupanya dua-duanya kita bisa jadi driver, ya ganti-gantian. Nggak mungkin ada dua supir dalam satu rumah tangga, dalam satu mobil kan. Ya udah, berarti mungkin ya bisa ganti-gantian. Tapi kalau rupanya individunya itu punya skill set yang berbeda, ya nggak apa-apa. Itu yang kalian pilih kan. Tapi kalau misalnya kayak, oke, aku butuh kamu bisa nyetir, biar perjalanan kita lebih cepat nyampenya, let's say kayak gitu. Ya tergantung di deal-dealannya. Kamu belajar nyetir apa enggak? Aku malas nyetir, udah kita kalau capek ya udah di hotel aja. Kayak gitu. Jadi relationship itu dikerjakan, dia nggak bakal berdiri sendiri, harus ada orang yang mengerjakannya. Apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga individuality kita di dalam relationship ini? Menghargai authenticity masing-masing. Aku nggak maksa kamu untuk menjadi orang yang logik kan. Mungkin kayak kamu logik dikit dong. Ini maksud gue begini biar lu ngerti gitu kan. Kadang-kadang gitu. Tapi kan aku nggak membuat kamu menjadi Yaser. Aku tetap menjaga authenticity-nya. Karena aku butuh sosok Anes yang emosional gitu kan. Di saat aku terlalu pusing mikir gitu kan, kamu ngademin aku emosional. Atau di saat kamu terlalu chaos, emosional, aku yang lebih napakin kamu kayak, ayo begini aja gitu. Di saat kita tahu manfaat masing-masing, kamu bermanfaat di sini, aku bermanfaat di situ, apa segala macam gitu. Nggak mungkin aku mau merubah kamu untuk menghilangkan manfaat-manfaat kamu di relationship ini. Kalau bisa ya berkembang. So in order for a we works, we need to work on me first dong. Iya. We kan relationship kan. Balik lagi, relationship nggak bisa berdiri sendiri. Perlu ada the self, harus ada orangnya yang ngerjain relationship. Balancing me and we tuh ya maksudnya kayak, ya kita juga nggak bisa melumerkan diri kita berdua menjadi sebuah we, akhirnya kehilangan jati diri sendiri. Yang ada nggak sustain. Jadi anggapannya kita kayak terjerat sama identitas relationship kita. Misalnya nih, Yaser dan Anes adalah seorang mak comblang. Pasangan mak comblang misalnya kayak gitu. Terus kita terlalu attach sama identitas itu. Kita kehilangan jati diri kita. Yang ada nanti numb. Nggak ada authenticity satu sama lain. Tapi perlu di saat-saat tertentu perlu kita harus masuk ke dalam sebuah relationship di good time and hard times. Mana yang prioritas di dalam relationship? Me or we? Me dulu. Tapi kan me ada dua. Iya. Ya dua-duanya. Me satu dan me dua. Baru ada we. Balik lagi. Relationship nggak bisa berdiri sendiri. Me-nya dulu ada. Berarti kan ini yang diprioritasin. Baru relationship. Jadi relationship nggak bisa berjalan sendiri. Kalau ada orang yang bilang, I lost myself in a relationship, itu salah.
Atau ya dia didn't conduct it with the right way. Iya, artinya nggak bakal ada relationship tanpa ada diri sendiri. You lost yourself, you lost relationship. Dan PR kita tinggal ngebalance aja kapan me 1 atau me 2 yang harus diprioritaskan di momen-momen tertentu. Iya. Bahwa mungkin, let's say kamu gampang ke-trigger sama hal-hal yang related dengan waktu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berarti kan artinya di saat ada something yang went wrong in terms of time, then kamu yang perlu aku prioritasin untuk dikasih attention gitu kan, how you regulate this gitu. Jadi I'm becoming your supporter gitu. Tapi ada momen-momen juga di mana kayak aku mungkin sedih kalau misalnya kayak ada orang yang talking bad about me gitu kan, ya aku yang saat itu menjadi prioritas untuk kita regulasin ini bareng-bareng gitu. Iya. Jadi being we untuk meregulasi contohnya emosi masing-masing itu juga penting. Iya, kayak gini nih contohnya. Ini dalam trip kita nih selama 1 minggu terakhir. Di saat kamu capek, aku bilang ke kamu kan, aku fisik lebih kuat, kamu tidur duluan. Gitu. Jadi kamu nggak usah dalam tanda kutip khawatirin aku perihal fisik. Kan kamu kayak, kamu ayo tidur bareng, padahal kamu udah ngantuk-ngantuk, aku lagi kerja, ayo dong tidur bareng gitu. Fisikku lebih kuat, kamu tidur duluan, kamu yang lebih butuh istirahat. Gitu. Di satu sisi, di satu momen, mungkin emosionalku nggak sejago kamu. Aku lagi ke-trigger gitu kan, kamu support aku. Tiap konteks ada yang diprioritaskan kan. Tapi lucu ya, maksudnya selama trip ini kamu lebih bisa kerja sampai malam dibandingin sama kalau misalnya kayak kita di Bali gitu. Kayak aku lebih bisa kerja sampai malam gitu kan. Terus apa bedanya tuh? Mobilitas, karena physically kalau kita lagi ke Jakarta lebih capek. Ketahanannya ya. Oke. Jadi to summarize this conversation, tidak akan ada we kalau kita tidak memprioritaskan me. Iya. Bahwa we baru akan ada ketika masing-masing me ini punya identitasnya masing-masing dan bersatu. Dan berjalan berbarengan. I think it's a short and fruitful conversation sih. Semoga bisa menjadi sebuah insight buat teman-teman atau ya at least deep talk kita aja sih. Simpelnya kayak I just wanna have a discussion tentang the concept of me and we and vulnerability and connection gitu. Kayaknya tuh menarik aja sih. Vulnerability ya, aku mau nambahin dikit. Kayak orang tuh takut vulnerable. Why? Lu nggak bakal bisa connect gitu. Misalnya mau nyatuin ini sama ada 2 tanah liat gitu kan. Kalau tanah liat itu keras, mau dipentokin kayak gitu, nggak bakal bisa nyatu kan. Dia harus melembut dulu, kasih air, jadi tanah liat baru bisa masuk. Itu vulnerable. Vulnerable tuh bener-bener di saat kita lagi lemah-lemahnya, rentan. Namanya vulnerability kan lagi rentan gitu, lagi sensitif, lagi. Nah, itu sebenarnya momen-momen kritikal untuk menyatukan kalian berdua. Kalau di saat salah satu atau dua-duanya lagi vulnerable, tapi kalian nge-conduct-nya menjalankan itu salah langkah, itu kritikal banget. Malah bisa jadi, gila gue lagi vulnerable, tapi gue dijudge, wah langsung menutup diri tuh, cek, kayak gitu. Vulnerability tuh susah dan beresiko, gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kayak gue susah banget connect sama orang, jangan nyalain orangnya. Lo bisa terbuka apa enggak? Di saat lo terbuka, di saat lo vulnerable, di saat lo terbuka, semua orang bisa connect sama lo. Tapi kan kita juga harus milih-milih. Siapa yang mau gue connectin? Gue willing connect sama siapa? Kayak gitu. Itu hak lo. Yep, okay. Thank you for sharing.